Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di salah satu tempat tinggal di dalam istana Sekte Pedang Langit, ada seorang ahli berjubah hitam duduk bersila. Di bawah jubah hitam, hanya kabut yang terlihat. Dan di tengah kabut ada serangga beracun beterbangan. Matanya yang terkondensasi dari sepasang serangga berwarna merah tetap tenang. Membunuh serangga beracun penginduksi jiwa, hanya dalam satu gerakan. Kekuatan ini berarti dia telah berhasil melatih penghancuran lengkungan. Ini juga berarti bahwa dia telah memahami dua teknik penanaman rahasia dari gaya suci 12 awan selatan, dan kemungkinan besar juga telah mengembangkan teknik avatar. Betapa merepotkan. Sepertinya ini adalah lawan yang tidak bisa dibunuh. Seperti Gong Liang Yi, yang terkenal dari agama suci awan selatan, ia mampu bergerak tanpa hambatan di semua tempat dan berkontribusi secara signifikan untuk agama suci awan selatan. Namun demikian, dia telah jatuh dua kali, dan dua kali itu adalah ketika Raja Awan Selatan tidak dapat menghubunginya tepat waktu. Tetapi bahkan ketika dia jatuh, dia memiliki avatarnya, memungkinkan dia untuk kembali dalam pusaran debu. Serangga ajaib kekuatan telah mati begitu cepat, sepertinya dia hampir menguasai seluruh teknik pertempuran awan Scarlet juga. Murid ahli berjubah hitam melebar. Serangga ajaib kekuatan dikenal dengan kekuatan sihirnya. Itu adalah serangga yang sangat tirani, dan juga serangga beracun yang terutama dia pelihara. Sepertiga dari serangga beracun tingkat atas yang dia miliki adalah serangga ajaib kekuatan. Jenis serangga ini memiliki tubuh yang kuat yang bahkan seorang ahli tingkat ke-10 pun kesulitan untuk menghancurkannya. Selain itu, serangga juga memiliki serangan yang kuat. Tapi kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari sangat kejam. Kebanyakan lawan akan merasa sulit untuk bertahan melawannya bahkan jika mereka memiliki tubuh berdaging yang kuat atau harta rahasia yang tangguh. Tapi dia tidak memiliki seni mutlak kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari hanya satu tombak dan dia bisa memahaminya. Pakar berjubah hitam menggelengkan kepalanya dengan lembut. Serangga naga Void juga mati. Alam ilusi. Untaian kesadaran yang ditinggalkan pada tiga serangga oleh ahli berjubah hitam telah dihapus. Tapi kerugian kecil ini adalah sesuatu yang dia tidak pedulikan. Dia telah memahami kedua teknik penanaman rahasia dan hampir memahami teknik pertempuran awan merah. Dia bahkan telah memahami teknik alam ilusi yang setidaknya tingkat ke-8, pakar berjubah hitam itu merenung. Sue Ying tidak harus menggunakan kekuatan penuhnya saat berhadapan dengan seekor serangga beracun. Hanya dengan memanfaatkan alam ilusi kekuatan tingkat 8 sudah cukup untuk menghapus kesadaran serangga. Saya hampir menyelesaikan apa yang saya mulai lakukan, kehilangan hanya 3 serangga beracun yang tangguh. Saya praktis telah memahami kekuatan Ying San Sue Ying. Setelah itu, sudah waktunya bagi mereka untuk bertindak. Pakar berjubah hitam itu sangat santai. Meskipun dia merasakan sedikit sakit hati karena kehilangan kecil ini, itu bukanlah tugas yang sulit untuk memelihara serangga lagi setelah menghabiskan beberapa harta. Sekarang dia telah mengintai kekuatan musuh, sudah waktunya bagi mereka untuk merencanakan rencana pembunuhan yang mengatasi kelemahan Sue Ying. Jika itu adalah lawan yang sederhana, mereka akan menghadapinya di siang hari bolong. Ini bisa meningkatkan reputasi Sekte Pedang Langit juga. Namun demikian, Sue Ying terlalu sulit untuk ditangani. Mereka harus membasminya dalam kegelapan. Kali ini, operasi Sekte Pedang Langit yang mengirim pasukan mereka ke 4 negara iblis hitam didukung oleh 2 negara besar kuno. Mereka secara alami cukup siap membasmi dia dalam kegelapan. Satu-satunya hal yang harus kita waspadai adalah teknik dunia ilusinya. Tapi dia telah berkultivasi hanya untuk waktu yang singkat, dan agama suci awan selatan juga tidak memiliki seni absolut meraj dan ilusori realem yang kuat. Seharusnya tidak begitu kuat. Selanjutnya, sejak kelahiran Ying San Sue Ying, belum ada satupun harta rahasia tingkat 10 meraj dan ilusori realem yang dijual. Alam ilusinya seharusnya tidak mencapai alam tingkat ke-9. Kalau tidak, orang tua Southern Cloud King itu akan membeli harta rahasia meraj dan ilusori realem untuk muridnya. Karena dia bisa menghadapi Chang Su Wang, bahkan jika dia belum mencapai tingkat ke-9 di alam ilusinya, itu setidaknya harus menjadi puncak tingkat ke-8. Para ahli dari Sekte Pedang Langit sedang mendiskusikan dan merencanakan. Meskipun kurang dari Scarlet Cloud Combat tekniknya lebih besar dari dan kurang dari Southern Cloud 12 Secret Styles lebih besar dari sangat tangguh, para ahli ini tidak takut. Scarlet Cloud Paragon Master pernah terbunuh di masa lalu. Itu hanya ahli tingkat ke-10, dan Sekte Pedang Langit, sebagai salah satu dari 10 agama besar, dapat dengan mudah menghadapi partai semacam ini.
Satu-satunya hal yang membuat mereka sakit kepala adalah dunia ilusi. Teknik ranah ilusi tingkat ke-10 adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika alam ilusi turun, mereka akan bertahan jika mereka bisa menolaknya. Kalau tidak, mereka akan mati. Untungnya, seni absolut yang memungkinkan kultivator mencapai tingkat ke-10 di alam ilusi terlalu berharga, dan sama sekali tidak akan diberikan kepada orang luar. Oleh karena itu, Sui Ying pasti tidak akan mempelajarinya. Satu-satunya cara dia bisa memahami langkah tingkat ke-10 dalam Dao ini adalah dengan mengandalkan harta rahasia. Namun demikian, tidak satupun harta rahasia Mirage dan Illusory Realm tingkat ke-10 telah terjual selama miliaran tahun terakhir. Itu sebabnya tidak ada yang merasa tertekan. Jika harta rahasia telah dijual, mereka kemungkinan akan mengirim ahli lain untuk memahami kekuatan Sui Ying dan mengkonfirmasi jika pihak lain benar-benar memahami teknik ranah ilusi tingkat ke-10. Jika demikian, mereka kemungkinan besar akan melepaskan rencana mereka sebelumnya. Seorang ahli dengan teknik alam ilusi tingkat ke-10 praktis bisa menyapu 99% dari semua ahli tingkat ke-10. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan yang dapat menyebabkan ekspresi pembudidaya lain menjadi pucat. Sekte Pedang Langit kemungkinan akan bernegosiasi dengan agama suci awan selatan lagi. Rencananya sudah ditetapkan, sebanyak 5 ahli tingkat ke-10 akan bekerja sama. Petik 2. Hampir semua sudah tercapai, kita bisa memulai operasi kapan saja. Yingsan Sui Ying sedang berkultivasi tertutup di dalam Istana Suci Awan Selatan. Mari menunggu, kami akan memulai operasi begitu dia meninggalkan Istana Suci Awan Selatan. Lagi pula, ada banyak susunan di dalam Istana Suci. Itu tidak akan menguntungkan kita jika kita bertindak di sana. Petik 2. Sekte Pedang Langit sangat sabar. 5 ahli. 1 berasal dari Myriad Realms Ancient Nation, dan 2 dari Fan Clan. 2 yang terakhir berasal dari Sekte Pedang Langit. Ini diatur sesuai dengan rencana pembunuhan. Bagaimanapun, Fan Clan dan Myriad Realms Ancient Nation memiliki banyak ahli. Banyak ahli tingkat ke-10 yang berasal dari tempat-tempat itu telah dilatih dalam teknik penanaman rahasia yang kuat. Tidak ada pilihan lain, dukungannya terlalu besar. Saat kekuatan mereka meningkat, bangsa kuno akan memiliki keuntungan yang lebih signifikan atas seluruh dunia. Karena mereka memiliki banyak teknik penyampaian rahasia yang hebat, Dewa Kosmos yang berasal dari negara kuno bisa menghadapi beberapa dari luar. Ini juga alasan mengapa banyak ahli dari 6 negara besar kuno meremehkan mereka yang datang dari luar. Di dalam Istana Suci Awan Selatan, di ruang budidaya, Sui Ying saat ini sedang berkultivasi di sini. Menurut catatan, serangga ini dikenal sebagai Void Dragon Insect. Sui Ying mengamati mayat serangga beracun tanpa tubuh berwarna perak yang mengambang di depannya. Demi menelitinya, Sui Ying bahkan telah memanfaatkan sistem intelijen dari Southern Cloud Secret Religion untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai serangga. Teknik budidaya untuk memelihara serangga beracun sangat berharga dan sulit ditemukan. Namun demikian, pengetahuan umum tentang serangga beracun ini cukup mudah dikumpulkan. Sebanyak 39 serangga terkait kekosongan tercatat dalam informasi yang dikumpulkan. Dan Void Dragon Insect ini hanyalah salah satunya. Menarik. Ini benar-benar dapat mengontrol dan mempengaruhi partikel bola kabut hitam, memungkinkannya mencapai standar yang tinggi dalam kemampuan voidification-nya. Dalam hal kekosongan ifikasi, itu tidak lebih buruk dari saya, Sui Ying berseru dalam hati. Kemampuan voidification-nya kemungkinan melampaui murid senior Brother Gong Liang Yi dan senior disciple Sister Empress Gosli. Salah satu alasannya adalah dia telah mencapai kesempurnaan agung tingkat ke-10 di tubuh suci awan selatannya. Alasan lainnya adalah karena pengalaman dan penelitian Sui Ying tentang pengosongan kehampaan terlalu mendalam. Rahasia tersembunyi Walker berspesialisasi dalam pengosongan. Seni absolut 4 diagram yang dibuat oleh Monarch Nine Cloud juga merupakan warisan yang mengarah ke puncak kekosongan. Dia bahkan telah mempelajari armor bersisik yang ditinggalkan oleh Jenderal Mogu. Semua ini dilakukan untuk memahami puncak kehampaan di alam primal chaos. Meskipun dia belum mencapainya saat ini, ranahnya dalam aspek ini sangat dalam. Dengan menggunakan tubuh suci awan selatan untuk memanfaatkan teknik kekosongan, itu telah mencapai tingkat yang tidak lebih buruk dari apa yang bisa dilakukan oleh serangga naga void ini. Tapi arahan saya adalah untuk langsung menyatu dengan esensi kekosongan sebagai satu. Sui Ying berpikir, saya tidak pernah berpikir untuk mengendalikan esensi dari kehampaan. Mengaktifkannya, mengontrolnya. Saat Sui Ying merenung, dia mulai belajar ke arah yang baru. Dia berusaha mempelajari cara berpikir yang berbeda di Dao of Void.
Bagaimanapun, semua rute yang berbeda ini pada akhirnya akan mengarah kembali ke tujuan yang sama. Tujuannya bukan hanya untuk menjadi dewa kosmos. Sebaliknya, Sui Ying berusaha membunuh guru suci di masa depan. Bukan hanya demi membalaskan dendam gurunya, atau untuk tujuan banyak kultivator yang telah dirugikan olehnya di Primal Chaos Void. Tentu saja, alasan lain adalah dia hampir mati di tangan Master Suci jika dia tidak memiliki Realm Heart Order di masa lalu. Ambisi guru suci adalah untuk mengendalikan semua makhluk, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh semua pembudidaya yang mencari transenden. Dengan hidup dan mati di luar kendali mereka, guru suci dapat memberikan perintah, dan para pembudidaya ini akan membunuh teman baik dan kerabat mereka sebagai pembunuh berdarah dingin. Sui Ying merasa bahwa cara hidup ini tidak lebih baik daripada mati. Demi dirinya sendiri dan semua kultivator yang dirugikan. Banyak yang berusaha untuk membunuh Master Suci, namun sangat disayangkan bahwa Master Suci tetap menjadi ahli terkuat di Primal Chaos Void. Saya datang ke Realm Heart Gridland untuk menemukan peluang untuk meningkatkan kekuatan pribadi saya, pikir Sui Ying. Dia tidak lagi memikirkannya, Master Suci terlalu kuat, dan dia masih jauh dari mencapai itu. Saat dia meneliti mayat Void Dragon Insect, setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Sisi dari Sekte Pedang Langit tetap sangat sabar. Kebanyakan pembudidaya sangat sabar, mereka bahkan telah menugaskan 5 ahli Primal Chaos tingkat ke-10 terutama untuk menghadapi Sui Ying. Secara alami, mereka sabar, mereka berusaha untuk melenyapkan Sui Ying dalam satu gerakan agar agama suci awan selatan merasakan sakit. Meskipun Sui Ying masih bisa melatih dirinya dengan avatarnya setelah mati, dia harus menghabiskan cukup banyak harta untuk mencapai kesempurnaan agung dari tubuh suci awan selatan. Juga, Scarlet Cloud God Spear sangat berharga. Saat dia meninggal, itu akan dicuri. Ini secara alami akan cukup untuk membawa rasa sakit ke agama suci awan selatan, dan juga Sui Ying. Setelah meneliti selama setengah bulan, Sui Ying memperoleh banyak pengetahuan. Tidak cukup, hanya satu Void Dragon Insect tidak cukup. Sui Ying bisa merasakan pemahamannya tentang esensi kekosongan meningkat. Dia segera mengirim pesanan melalui Southern Cloud Secret Religion melalui toko milik Fan Clan, di Firi Zhao Nation Capital. Saya membutuhkan semua serangga dari garis keturunan kosong. Selain Void Dragon Insect, saya membutuhkan 38 mayat serangga lainnya. Saya hanya membutuhkan satu dari masing-masing, dan mereka pastilah mayat yang telah mencapai puncak Primal Chaos Realm. Sui Ying memerintahkan. Klan penggemar. Menjadi klan dengan fondasi yang lebih dalam dari Moonflower Ancient Nation dan Towering Sky Ancient Nation, ada banyak faksi di dalamnya. Beberapa mungkin membantu Sekte Pedang Langit sambil memeras manfaat dari mereka. Pada saat yang sama, mereka juga berteman dengan Raja Awan Selatan. Ada juga banyak pembunuh dan sejumlah besar pengusaha. Oleh karena itu, meskipun mungkin bagi seseorang untuk menjadi musuh dengan seorang ahli dari klan penggemar, sangat mungkin untuk berteman dengan ahli lain di klan penggemar juga. Lagi pula, begitu hutan tumbuh hingga ukuran tertentu, semua jenis burung ada di dalamnya. Hutan milik Fan Clan ini luar biasa. Ada terlalu banyak ahli dan faksi, jauh lebih banyak daripada para ahli di seluruh danau besar setan hitam. Jika bukan karena lingkungan tertentu dari danau besar setan hitam yang menjadi sandaran 3 guru agama, situasi mereka akan jauh lebih buruk. Saudara Sui Ying, saya baru saja menanyakan tentang mayat serangga. Toko Fan Clan di Firi Zhao Capital tidak memiliki satupun mayat serangga dengan garis keturunan kosong di alam Primal Chaos. Karena permintaan di sini rendah, kita harus pindah dari negara kuno angin musim panas. Ini akan memakan waktu setengah hari bagi mereka untuk dikirim. Ini akan menelan biaya total 130 juta kristal kosmos. Markis Kuming ditransmisikan. Baiklah, Sui Ying mengangguk. Mayat serangga biasa diperdagangkan. Lagi pula, metode memelihara serangga yang paling umum terlihat adalah membiarkannya melahap mayat serangga lain. Oleh karena itu, perdagangan ini cukup sering dilakukan. Serangga beracun yang hidup di puncak Primal Chaos Realm itu mahal. Yang mati lebih murah, tetapi total 38 jenis, dengan masing-masing satu, akan membutuhkan 130 juta kristal kosmos. Berpikir di sepanjang garis pemikiran ini, mereka yang mengolah Dao of Insect ditakdirkan untuk menghabiskan banyak sumber daya. Hanya setengah hari kemudian, Saudara Sui Ying, Markis Kuming membawa seorang manajer dari Fan Clan yang terletak di Firi Zhao Capital. Dia datang hanya untuk mengantarkan barang. Tuan Sui Ying, manajer ini melewati botol hijau muda dengan antusias. Sui Ying mengambil alih botol itu.
Setelah membuka tutupnya, dia bisa merasakan 38 jenis mayat serangga yang berbeda di dalamnya. Mereka semua telah mencapai puncak Primal Chaos Realm. Tentu saja, Sui Ying tidak meragukan reputasi toko milik klan Fan. Klan penggemar berada di peringkat 3 teratas di antara kelompok perdagangan yang menjual harta karun di seluruh Realm Heart Gridland. Menjadi grup perdagangan, reputasi mereka adalah inti. Tuan Sui Ying, jika Anda memiliki perintah, Anda bisa memberitahu saya. Ada segala macam harta karun unik di Realm Heart Gridland, dan yang tidak dimiliki oleh Fan Clan saya sangat sedikit dan jarang. Manajer itu dengan antusias menyebutkan. Sui Ying mengakui sebelum melemparkan gelang penyimpanan yang tampak biasa. Sebanyak 130 juta kristal kosmos ditempatkan di dalamnya. Markis Kuming, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Saya akan melanjutkan kultivasi tertutup saya. Jika tidak ada hal penting, jangan ganggu saya. Sui Ying memberi perintah sebelum segera bergegas kembali untuk melanjutkan kultivasinya. Hong Long Long, pintu aula tertutup rapat. Sui Ying duduk bersila sendirian. Dia membuka botol hijau muda. Banyak mayat serangga dari garis keturunan kosong terbang keluar. Mereka semua telah mencapai puncak Primal Chaos Realm. Mereka memiliki penampilan yang berbeda, ada yang sebesar gunung besar, dan ada yang kecil. Sui Ying mengendalikan kekosongan. Meskipun ruang di dalam aula istana tidak terlalu besar, Sui Ying mampu mengendalikan kekosongan untuk membuka ruang kecil yang memungkinkan mayat serangga besar ditempatkan di dalamnya. Makhluk-makhluk ini semua benar-benar misterius. Dao serangga di kampung halamanku jauh lebih lemah, Sui Ying menghela nafas dalam hati. Di Primal Chaos Void, tidak ada satupun kultivator yang mencapai alam dewa kosmos di Dao of Insect. Dan di Realm Heart Gridland, Grid Realm Devouring Realm Grid Emperor telah mencapai tingkat yang tak tertandingi di seluruh Realm Heart Gridland di Dao of Insect. Dia sebanding dengan Ancestor Fan dan yang lainnya. Namun demikian, dia jatuh pada akhirnya. Beberapa pembudidaya yang dianggap tak tertandingi sebenarnya telah jatuh dalam sejarah Realm Heart Gridland. Banyak lagi keberadaan di tingkat Scarlet Cloud Paragon Master telah jatuh. Ini tak terelakkan. Dunia asal ini berisi terlalu banyak pembudidaya, dan masing-masing memiliki metode unik mereka sendiri. Dalam perang sengit antara mereka yang berada di tingkat puncak, tak terhindarkan bagi banyak eksistensi yang tak tertandingi untuk jatuh. Sui Ying dengan cermat mempelajarinya. Termasuk Void Dragon Insect, ada 39 spesies serangga. Ini semua adalah spesies serangga garis keturunan kosong yang ada dalam sejarah Realm Heart Gridland, dan semuanya telah mencapai puncak Primal Chaos Realm. Setiap spesies diciptakan hanya setelah banyak kegagalan, mereka adalah kristalisasi dari kebijaksanaan para pendahulu. Benar-benar misterius. Masing-masing dari mereka misterius, Sui Ying semakin asyik mempelajari mayat-mayat itu. Agar serangga mencapai puncak alam kekacauan primal, masing-masing dari mereka memiliki spesialisasinya sendiri. Sebanyak 25 jenis serangga mampu mengendalikan esensi kekosongan, partikel bola kabut hitam. Dan total 37 spesies berspesialisasi dalam Voidification. Tidak ada jalan lain. Menjadi serangga dari garis keturunan kosong, itu praktis bawaan mereka untuk mengkhususkan diri dalam kekosongan ifikasi. Sebenarnya ada begitu banyak cara untuk mencapai kehampaan. Mata Sui Ying berbinar. Hampir tidak mungkin baginya untuk memikirkan begitu banyak arah bahkan setelah mengubur kepalanya ke dalam kultivasi selama 1 triliun tahun. Dan mempelajari mayat serangga di depannya ini memberinya pencerahan. Tanpa referensi, sangat sulit untuk mengeluarkan ide itu sendiri. Selama periode ini, Sui Ying memasuki zona kultivasi. Itu adalah hal yang menyakitkan ketika menemui hambatan selama kultivasi. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya mencoba untuk merenungkan, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan membandingkannya dengan perasaan tercerahkan dan ide-ide mengalir terus-menerus dengan para kultivator yang memahami konsep-konsep baru setiap saat, yang terakhir terasa sangat baik. Kultivator dapat merasakan dirinya terus meningkat, dan pemahaman Sui Ying tentang kehampaan menjadi lebih dalam dari waktu ke waktu. Dia tidak merasa lesu bahkan jika dia berkultivasi untuk waktu yang lebih lama. Setiap mayat serangga dengan garis keturunan kosong mewakili aliran pemikiran yang berbeda. Pemahaman Sui Ying tentang fase asal terakhir dari 5 teknik penyegelan pendukung, juga secara bertahap semakin dalam. Pemahamannya tentang kehampaan juga menjadi lebih mendalam. Mengapa dia berkultivasi tertutup begitu lama? Kenapa dia tidak keluar sama sekali? Paksa dia keluar? Meskipun para ahli yang dikirim oleh Sekte Pedang Langit sangat sabar, mengingat kekuatan mereka, mereka akan memasuki kultivasi tertutup selama miliaran tahun,
tetapi ini adalah momen penting dalam perang antara Sekte Pedang Langit dan Agama Suci Awan Selatan. Pada saat ini, Sui Ying itu benar-benar memasuki kultivasi tertutup selama beberapa puluh ribu tahun. Dia terlalu berani, apakah dia tidak berpikir bahwa Sekte Pedang Langit tidak akan bergerak? Selama 90.000 tahun Sui Ying berkultivasi tertutup, cakar tajam muncul entah dari mana di tengah hujan lebat yang gelap. Itu langsung merobek susunan yang melindungi dinding luar Istana Suci Awan Selatan di ibu kota Zhao yang berapi-api, merenggut karya seni yang telah digantung di dinding selamanya. Tapi Istana Suci tetap lebih penting daripada Istana Suci Awan Selatan di Arden Fire City, dan susunan yang melindunginya lebih kuat. Seseorang harus menjadi dewa kosmos untuk menghancurkan susunannya. Jelas, orang yang bertindak adalah dewa kosmos. Sayang sekali bahwa Sui Ying tetap berkultivasi secara tertutup. Secara bertahap, Sekte Pedang Langit mulai menantang Agama Suci Awan Selatan, meningkatkan frekuensi pertempuran dengan Agama Suci Awan Selatan. Tetapi karena mereka takut pada Sui Ying, provokasi oleh Sekte Pedang Langit juga tidak meluas. Para ahli yang benar-benar tangguh tidak mau bertindak karena mereka tidak percaya diri menghadapi Sui Ying 1 lawan 1. Cukup bagi mereka untuk memprovokasi Sui Ying muncul. Pada saat itu, mereka bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Menurut perintah yang diberikan oleh Sui Ying, Markis Kuming juga tidak mengganggunya jika tidak ada hal penting. Oleh karena itu, kultivasi tertutup Sui Ying terjadi dengan sangat damai. Setelah memasuki kultivasi tertutup selama lebih dari 300.000 tahun, meskipun saya belum memahami fase asal saya mencapai kesempurnaan besar di puncak kehampaan, Sui Ying memegang botol hijau muda itu. Mayat serangga dengan garis keturunan kosong semuanya terbang ke dalam botol. Setelah itu, Sui Ying menyumbat botol sebelum menyimpannya. Dia kemudian berdiri dan berjalan keluar. Hong lama gelombang. Pintu terbuka. Sui Ying keluar. Dia berdiri di dalam halaman sambil memandang ke langit. Saat itu malam. Realm Heart Gridland ini sangat berbeda dari Primal Chaos Void. Tidak ada matahari dan cahaya bulan di sini. Pada malam hari, hanya negara yang melindungi jajaran Firizao Capital yang melepaskan cahaya, nyaris tidak menerangi tempat itu. Puncak dari kehampaan ifikasi, Sui Ying menghela nafas. Serangga-serangga hampa ini memberinya inspirasi besar tentang pengosongan kehampaan. Dia telah meningkat secara dramatis dalam aspek ini, mencapai tahap yang tak terduga di dalamnya. Sui Ying memperkirakan bahwa dia mungkin sudah sebanding dengan gurunya Guqi di area ini. Dia hanya kekurangan bagian terakhir sebelum mencapai tujuannya. Adapun kendalinya atas kekosongan, Sui Ying merasa dia telah melampaui semua serangga kekosongan. Saat ini, saya hanya membutuhkan pemahaman kecil yang akan memungkinkan saya untuk memecahkan rintangan terakhir. Pikiran Sui Ying kembali ke armor skala Jenderal Mogu. Karena hanya prasasti misterius pada armor bersisik itu yang berasal dari alam primal chaos dan telah mencapai kesempurnaan agung murni. Itu singkat dan penuh dengan rasa kelengkapan yang aneh. Prasasti itu bahkan lebih ringkas daripada teknik pengosongan yang dimiliki Monarch Nine Cloud dan Void Primogenitor. Meskipun serangga kehampaan memiliki poin uniknya sendiri, tidak ada yang mencapai puncak kehampaan. Sebaliknya, mereka digunakan sebagai referensi bagi Sui Ying untuk berpikir ke arah yang berbeda. Aku hanya kekurangan bagian terakhir. Sui Ying dengan getir merenung sejenak sebelum melemparkannya ke belakang pikirannya. Fase asal? Sui Ying merasa tidak berdaya. Puncak dari Voidification benar-benar sulit. Bahkan Southern Cloud King dan Monarch Nine Cloud belum menciptakan teknik kultivasi yang memungkinkan mereka untuk benar-benar memahami puncak kekosongan di Primal Chaos Realm. Tentu saja, mereka juga tidak memiliki kesempatan seperti yang dimiliki Sui Ying, untuk mempelajari baju besi skala Jenderal Mogu. Void Primogenitor mungkin bisa berhasil dalam hal ini setelah diberikan waktu yang cukup, tapi sayang Sui Ying tidak bisa kembali untuk sementara. Tapi, fase asal relatif lebih mudah. Dia hanya perlu mencapai kesuksesan kecil di dalamnya. Dia tidak harus mencapai kesuksesan besar atau kesempurnaan besar. Saya sudah meneliti terlalu banyak serangga kosong, dan telah merenungkan banyak arah juga. Ini malah membuat hatiku kacau. Saya hanya perlu mencapai kesuksesan kecil pada akhirnya. Sui Ying berpikir, saya harus tetap tenang dan memilih arah yang paling saya yakini. Pada saat itu, saya harus bisa mencapainya. Saudara Sui Ying. Markis Kuming bergegas. Dia merasakannya pada saat pertama ketika pintu istana Sui Ying terbuka. Markis Kuming, aku akan keluar dan berjalan-jalan. Sui Ying berkata, untuk berjalan-jalan. Hati-hati, itu masih baik-baik saja di dalam istana suci, tapi siapa yang tahu jika Sekte Pedang Langit mungkin akan melawanmu dalam kegelapan.
Markis Kuming mengingatkannya. Santai. Sui Ying tersenyum. Dia jelas tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, Sui Ying menantikan pertempuran di dalam hatinya. Setidaknya itu akan memberinya tekanan yang cukup yang mungkin saja menjadi sedotan yang memungkinkannya untuk menerobos. Saat Sui Ying diam-diam meninggalkan Istana Suci Awan Selatan dan berjalan di jalan-jalan ibu kota Zhao yang berapi-api dalam kegelapan, meskipun sudah malam, banyak toko masih buka di sepanjang jalan. Restoran tetap ramai seperti biasanya. Lagi pula, bagi para pembudidaya, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Dan sudah ada pengintai yang ditugaskan di sekitarnya oleh Sekte Pedang Langit. Kami menemukan Ying San Sui Ying. Ying San Sui Ying telah muncul. Dia telah meninggalkan Istana Suci. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.